Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, Anda menyaksikan program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI tolak tegas segala bentuk relokasi atau evakuasi warga Palestina yang dinilai sama dengan pembersihan etnis. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menolak tegas segala bentuk relokasi atau evakuasi warga Palestina yang dinilai sama saja dengan pembersihan etnis. Meskipun menolak relokasi warga Palestina ke Indonesia, anggota BKSAP DPR RI Eva Monalisa mendukung penuh penyelesaian konflik yang adil melalui jalur negosiasi dan peningkatan tekanan internasional terhadap Israel. Hal ini selaras dengan target Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 2 juta dolar AS atau 3,2 triliun rupiah bagi warga Gaza. Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran aktif Parlemen Indonesia di berbagai forum internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita menolak karena kita tidak mau ada pembersihan etnis Palestina di sana. Mungkin itu ya, lebih ke jangan sampai Palestina ini hilang dari peradaban di dunia. Karena evakuasi itu mungkin bukan jalan yang terbaik dan kami yakin juga pemerintah Palestina juga tidak menginginkan etnisnya hilang dari peradaban. Jadi mereka juga minta untuk berpartisipasi undangan ini agar mereka juga lebih banyak partisipan yang diundang. Lebih lanjut, Eva Monalisa juga menegaskan, fokus utama DPR RI saat ini adalah memastikan akses tanpa hambatan bagi konvoi bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Karena bantuan kemanusiaan dinilai sangat krusial bagi warga Gaza yang saat ini tengah menghadapi kelangkaan makanan dan krisis pasokan listrik. Adila dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 2 DPR RI desak Otorita IKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara untuk segera lakukan pemetaan terkait kesiapan infrastruktur pendukung bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Komisi 2 DPR RI mendesak Otorita IKN, Menpan RB, dan BKN melakukan segera pemetaan terkait kesiapan infrastruktur pendukung bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Yefri Henry Sitorus mengatakan pemindahan ASN ke IKN harus dikaji lebih dalam terkait kesiapan infrastruktur perkantoran, rumah sakit, pendidikan, dan perumahan. Hal ini agar mencegah beban tambahan bagi para ASN. Dedi menegaskan rekrutmen ASN yang akan dilakukan BKN untuk penempatan di IKN harus lebih mengutamakan putra-putri daerah yang berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTT. Dan sampai orang pindah, anaknya nggak sekolah, lalu dia tambahkan. Apalagi dengan 98 meter itu, ya bisa dibayangkan 3 kampus 98 meter kayak apa itu. Iya kan? Ini nanti problem lagi, tapi sudah, saya cuma ingin mau mengatakan, ini supaya benar-benar disiapin dengan baik lah, ya. Karena apa? Ada beban tambahan pada pegawai yang pindah ke IKN nanti. Pasti ada split. Yang sudah punya anak 2, 3, mungkin bawa ke IKN semua. Yang sudah sekolah segala macam. Setidaknya itu 2-3 tahun pertama. Pasti akan ada bisa rumah. Nah itu bagaimana juga insentif terhadap mereka. Lebih lanjut, Dedi menekankan pasokan listrik di IKN juga harus menjadi perhatian kepala otorita agar mampu meminimalisir gangguan dan demi kelancaran pembangunan kawasan IKN tahap selanjutnya. Ajib dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran adalah senilai 3,58 triliun rupiah. Terkait hal ini, Komisi 4 DPR RI dorong prioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran adalah senilai 3,58 triliun rupiah.
Komisi 4 DPR RI mendorong agar anggaran yang tersedia diprioritaskan ke program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menilai kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak mengganggu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat jika ditekankan untuk alokasi anggaran operasional seperti perjalanan dinas, fasilitas pejabat, dan lain-lain. Yang saya maksud soal tafsir itu, ada hal-hal yang memang mestinya bisa dikurangi. Dengan program efisiensi bisa dikurangi tanpa harus kemudian mengganggu atau banyak mengganggu dari produktivitas itu. Yang jadi masalah kadang kemudian mohon maaf pejabat kita tidak mau berpikir detail sehingga dikurangi sekian langsung diambil yang paling gampang kurangi program yang padahal program ini juga berkenaan dengan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menambahkan, pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus pada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena menopang program makan bergizi gratis, khususnya dari sisi anggaran. Kita butuh keseriusan dari pemerintah, asal ini bukan karena asal efisiensi saja, tetapi diharapkan untuk ada perhatian pemerintah untuk kembali melihat bahwa sebetulnya kebutuhan untuk mendorong ekonomi secara nasional, mendorong pertanian dan kelautan perikanan, terutama untuk menopang program Presiden untuk makan bergizi gratis. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penting dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. Terdapat 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHAP, di mana kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah, serta polisi masih sebagai penyidik utama dan jaksa sebagai penuntut tunggal. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Iya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Seluruh prosedur penanganan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang yang berusia 44 tahun ini
dianggap masih memuat aturan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Disinilah letak urgensi dari revisi Undang-Undang KUHP. Pembaruan KUHP penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. RUU KUHP merupakan inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional. Komisi 3 DPR RI bahkan menargetkan revisi KUHP selesai pada tahun ini. Yang paling penting mungkin bagaimana kita berpihak kepada masyarakat lebih dan juga bagaimana hukum ini terlihat jelas di mata masyarakat. Jangan sampai ada ketidakjelasan hukum, kepastian hukum, ketidakpastian hukum itu yang masih terbawa kemana-mana. Komitmennya adalah kita target bagaimana tahun 2026 semoga sudah bisa diterapkan dan kita target di masa sidang ini sudah jelas secara data seluruhnya di revisi KUHP ini. Komisi 3 DPR RI telah menyusun draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan panitia kerja RUU KUHP dengan pemerintah. Setidaknya ada 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHP. Kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah, polisi masih sebagai penyidik utama, dan jaksa sebagai penuntut tunggal. RUU KUHP juga berupaya mencegah kekerasan yang kerap terjadi dalam pemeriksaan. Misalnya dalam pasal 31 RUU KUHP mewajibkan setiap tahap pemeriksaan harus ada kamera pemantau atau CCTV, termasuk setiap tempat penahanan. Peran advokat juga diperkuat. Advokat dapat memberikan pendampingan kepada saksi dan mengajukan keberatan jika terdapat tindakan intimidasi terhadap pihak yang diperiksa. KUHP baru ini mencegah secara maksimal kekerasan dalam pemeriksaan. Karena di pasal 31 kami bikin pengaturan bahwa dalam setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV dan bahkan di setiap tempat penahanan itu harus ada CCTV. Di KUHP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Dan di KUHP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Selain itu, RUU KUHP juga memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KUHP yang baru ini tidak lagi bersifat represif, tapi bersifat restoratif, bersifat menjamin keadilan bagi korban maupun terpidana. Yang paling penting adalah diintrodusirnya lembaga baru, yaitu yang namanya hakim pemeriksaan permulaan tadi, atau hakim komisaris tadi. Nah, tentu dengan sistem yang kita anut ini, tentu kita ingin mencegah kejadian-kejadian yang terjadi. Misalnya kasus Vina Cirebon, karena alat bukti itu pihak penyidik mengejar pengakuan, sehingga kemudian ada timbul penyiksaan, timbul yang lainnya, diduga ada itu. RUU KUHP perlu segera terbit untuk menyelaraskan kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif 1 Januari 2026. Mengingat RUU KUHP merupakan dasar hukum dari proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk melindungi hak dari tersangka dan terdakwa. Mimpi besarnya adalah hukum dapat berjalan adil dan transparan bagi masyarakat. Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda berbagai sektor industri di Indonesia belakangan ini menjadi perhatian serius Komisi 9 DPR RI. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas.
Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Dan ada satu kabar baik nih bagi juga pemirsa nih yang berencana haji. RI ini kan ada wacana akan membangun kampung jemaah dan itu kampung haji. Dan kemarin Pak Abdul Wahid bilang investor udah siap dan Indonesia udah mau dikasih slot sekitar 150 hektar dan itu lokasinya di Jabal Umar. Ketua Komisi 8 kasih tahu tuh ke waktu itu habis ditetapkan terus ketemu sama presiden kan di sana kan kita tahu kan. Itu kan Pak Marwan bilang memang Pak Presidennya itu sudah mengapresiasi karena DPR tuh jeli, dinilai jeli dan cermat tuh bisa. Betul. Pemerintah tuh cuma mau menurunkan 20.000 loh awalnya kata Pak Marwan. Tapi pembahasan di Komisi 8 itu kita bisa berhasil sampai 4 juta. Pimpinan yang lain seperti Pak Cucun juga mungkin meng-highlight soal ini kan ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Iya. Sebenarnya kalau kita menaikkan biaya haji rasanya itu nggak berpihak pada masyarakat kan. Jadi memang concern ini dibawa dan jadi semangat buat Panja ini menggelar rapat dan memang akhirnya rapat itu digelar. Dan selain itu juga ini Pak Nanang Samudra, Komisi 8 juga itu berpesan mengharapkan bagaimana persentase BPIH ini bisa naik dari tahun sebelumnya, dari tahun 2024. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, perlindungan terhadap pekerja menjadi prioritas utama. Komisi 9 DPR RI dorong adanya penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan guna menjamin hak-hak para pekerja termasuk pesangon, jaminan sosial, dan kesempatan kerja baru. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini masyarakat tengah menghadapi gelombang PHK massal yang terjadi di beberapa industri, sektor industri pemirsa. Dan seperti diketahui juga bahwa ini menjadi berdampak pada perekonomian dan juga pekerjaan dari para pekerja ini. Dan masyarakat merasa sangat khawatir dengan keberlangsungan dari pekerjaan mereka karena perekonomian kita ini masih belum stabil. Dan pemirsa, beberapa sektor industri yang saat ini tengah mengalami keterpurukan, diantaranya seperti PT Sritex, kemudian juga ada PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi International Garut, dan juga PT Bapintri. Dan secara total, pekerja yang di PHK akibat penutupan dari industri ini mencapai 14.000 dari pekerja mereka. Lantas seperti apa DPR RI menanggapi persoalan gelombang PHK massal ini? Telah hadir bersama kami pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI, yakni Bapak Obon Tabroni dari fraksi Gerindra ya Pak. Baik, terkait dengan gelombang PHK massal yang terjadi beberapa belakangan ini nih Pak, dari Komisi 9 ini seperti apa sih mitigasi dan juga langkah yang dilakukan terkait dengan dampak tersebut Pak? Yang pertama kita lihat penyebab PHK dulu. PHK itu kan terjadi karena karena persaingan industri. Kemudian yang kedua, PHK bisa terjadi karena globalisasi. Kemudian dan itu sesuatu yang kewajaran. Tapi ketika PHK terjadi karena iklim investasi di Indonesia, entah karena perizinan atau yang lain-lain, ini harus menjadi sebuah catatan. Termasuk juga ada indikasi, memang nggak semua, tapi kecil indikasi, ada perusahaan yang sengaja mem-PHK, sengaja menutup perusahaan hanya karena mereka tidak mau menanggung beban hubungan kerja yang semakin lama. Itu kan pesangonnya ada kompensasi semakin tinggi. Termasuk juga yang perusahaan mem-PHK itu karena tidak mau untuk membayar THR yang kayak begini. Ya kita harus perhatikan banget karena itu kan menyangkut hak-hak pekerjanya. Nah,
Kalau dari DPR sendiri nih, apalagi Komisi 9 nih Pak, ini langkah yang sudah dilakukan DPR RI untuk mendorong pemerintah nih dalam mengambil tindakan untuk melindungi para pekerja kita ini seperti apa Pak? Ya pertama tentu hak-hak normatifnya. Apa sih hak-hak normatif? Sekarang kita bicara, bulan-bulan ini kita bicara THR. Kemudian ketika pekerja ter-PHK, mereka kan harus mendapatkan hak yang lain yaitu pesangon. Selain hak pesangon juga ada juga bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua. Itu semua dari Komisi 9 memastikan bisa diterima oleh teman-teman buruh, sama seperti yang kemarin terjadi di PT Sritek. Kita bahkan sampai beberapa kali mengadakan RDP dengan instansi terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, agar proses ini dilakukan secepat mungkin. Kalau kemarin itu ada persoalan di teknis, kurangnya sumber daya manusia atau pos-pos yang ada, kita minta itu dilakukan penambahan, dan alhamdulillah sampai dengan Senin tanggal 15 atau berapa sudah hampir 70% terbayarkan jaminannya, dan kita optimis sebelum Lebaran itu bisa mereka dapatkan. Nah, apakah dari Komisi 9 atau dari DPR sendiri ini akan mengusulkan kebijakan atau regulasi baru nih Pak untuk para pekerja kita yang dalam hal ini takutnya nanti akan mendapatkan PHK secara tiba-tiba seperti yang Bapak tadi di awal sampaikan? Ya ada beberapa nanti dalam revisi undang-undang. Yang pertama tentu kita harus lihat ketika perusahaan, contoh yang paling gampang terkait dengan Sritek adalah adanya gugatan kepailitan. Mekanisme itu harus diatur, jangan hanya karena persoalan dengan hutang hanya seberapa kemudian perusahaan melakukan pailit. Yang korban kan bukan hanya perusahaannya tapi pekerjanya dan masyarakat. Di Sritek kita hanya melihatnya pekerjanya aja, tapi sesungguhnya masyarakat sekitar pun akan terdampak. Warung-warung, kontrakan-kontrakan, kos-kosan yang ada. Ini menjadi sebuah pelajaran. Tapi tentu ke depan kita juga harus optimis. Ya memang cerita tentang perusahaan tutup biasanya akan menjadi berita. Tapi masuknya investasi asing itu juga ternyata banyak. Di 2023-2024 lebih dari 100% investasi masuk. Kemudian muncul perusahaan-perusahaan nggak ada. Bahkan hari ini Pak Presiden Prabowo meresmikan banyak perusahaan di kawasan terpadu Kabupaten Batang. Jadi sejujurnya bahwa nggak usah khawatir juga, biasa juga bahwa investasi itu masuk juga. Kemudian perusahaan juga yang tutup itu yang harus kita perhatikan. Apalagi ke depan kita optimis bahwa perang dagangan Cina dan Amerika itu kan ya mudah-mudahan akan berdampak positif terhadap kita. Cina yang biasa mengekspor langsung ke Amerika tapi merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan sudah muncul beberapa industri sepatu, industri garmen yang sekarang investasi di Indonesia. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih melihat program pelatihan kerja atau reskilling dan juga penempatan kerja untuk para pekerja yang kemarin di PHK ini seperti apa Pak? Ya itu bagus banget. Kenapa? Karena kan teknologi itu berubah. Kemudian juga yang mungkin mereka dulu menguasai teknologi A, kemudian dilakukan bukan hanya tentang skill sebenarnya kan, ada lagi tentang etos kerja, tentang yang lain, sehingga ketika mereka nanti masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada, kesempatan yang ada, skillnya bertambah, etos kerjanya berubah, sehingga punya nilai tambah yang lebih tinggi dan korelasinya dengan pendapatan juga pasti lebih tinggi. Terakhir nih Pak, jadi menurut Bapak sendiri sebenarnya gelombang PHK massal ini saat ini mengkhawatirkan atau sebenarnya hal ini nanti akan tetap dapat diatasi oleh pemerintah dan juga DPR? Ya terkait dengan PHK kan bukan hanya bicara Indonesia, ada faktor-faktor global, bagaimana ekonomi global. Tapi yang jelas kami optimis bahwa investasi yang masuk pun banyak. Kita akan lihat dulu persoalannya apa. Kalau persoalan terkait dengan regulasi kita lakukan pembenahan. Tapi kalau persoalannya terkait dengan perubahan teknologi, dulu kan misal TV tabung, kemudian TV flat, yang akhirnya TV tabung kan otomatis menjadi tutup. Itu kewenangan atau hal-hal yang sifatnya global. Tapi kami optimis kalau yang sifatnya di Indonesia, kemarin kita RDP dengan Kementerian Tenagakerja yang ada korelasinya dengan Kementerian Perindustrian, nanti akan ada korelasinya juga dengan Kementerian Perdagangan, itu yang sekarang ini kita benahi bersama. Baik, terima kasih Pak Obon atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Obon Tabroni terkait dengan PHK massal atau gelombang PHK massal yang terjadi di Indonesia beberapa saat ini. Dan memang tadi Pak Obon menyatakan bahwa sebetulnya masyarakat ini tidak perlu khawatir mengenai keberlangsungan pekerjaan mereka ataupun para pekerja yang saat ini telah di PHK oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini ditutup ya Pak. Karena memang sejatinya bahwa investasi-investasi yang masuk menggantikan perusahaan atau industri tersebut juga sudah mulai banyak berdatangan ke Indonesia dan siap untuk memberikan peluang pekerjaan
pekerjaan bagi para pekerja yang di PHK kemarin ya Pak. Kemudian memang tadi juga disampaikan oleh Pak Obon bahwa reskilling atau pelatihan kerja ini memang sangat diperlukan untuk mengupgrade skill dan juga mengupdate teknologi terkait dengan perkembangan saat ini, bahwa tadi kan Pak Obon menyatakan bahwa teknologi akan terus berkembang, maka SDM juga perlu berkembang untuk dapat mengikuti situasi yang ada pada saat ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa apalagi mengenai regulasi, DPR juga akan mendorong agar perbaikan regulasi terkait dengan industri-industri yang ada di Indonesia ini juga ke depan mungkin akan dibahas ya Pak lebih lanjut. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Semangat Kartini harus selalu hidup dalam diri kita. Berani bermimpi, berkarya, berpendapat dan membawa perubahan. Untuk terus memperjuangkan hak wanita Indonesia. Terima kasih untuk semua Kartini di negeri ini. Kalian hebat, kalian berharga. Selamat Hari Kartini. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dani dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Paus Fransiskus, simbol persaudaraan dan juga keadilan lintas agama. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Dan di sini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yaitu Mardani Alisera menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentunya kepergian pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini merupakan kehilangan besar bagi dunia, bukan hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga kemanusiaan. Wafatnya Paus Fransiskus terasa semakin menyentuh karena terjadi tak lama setelah lawatan historinya ke Indonesia pada September tahun lalu, yang disambut dengan penuh antusiasme dan juga sukacita. Di sini semua pihak diajak untuk melanjutkan perjuangan kemanusiaan yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus yang konsisten membela kaum tertindas selama masa hidupnya tanpa memandang latar belakang. Dan tentunya kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 2 DPR RI yang meminta Menteri ATR tindak kepala kantah yang mangkir rapat. Kita lihat kembali ke layar kaca. Dan pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Rifki Nizami Karsayuda meminta Menteri Agraria dan juga Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional yaitu Nusron Wahid untuk tindak tegas Kepala Kantor Pertahanan di
daerah yang tidak hadir dalam rapat kerja virtual antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian ATR BPN. Tentunya hal ini pemirsa penting karena beberapa persoalan agraria di lapangan tidak bisa dijawab hanya oleh menteri, namun membutuhkan respon langsung dari pejabat teknis di daerah. Tentunya permasalahan ini mencuat ketika Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bahtra Banong mencoba berinteraksi secara daring dengan pejabat ATR BPN daerah guna membahas konflik agraria di daerah Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di mana sebuah perusahaan bernama PT MS dituding mengambil paksa lahan milik warga. Dan terkait hal ini pemirsa, Menteri ATR BPN diminta memeriksa keabsahan hak guna usaha perusahaan tersebut. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Paus Fransiskus, simbol persaudaraan dan juga keadilan lintas agama, serta Komisi 2 DPR RI meminta Menteri ATR tindak kepala kantah yang manggil rapat. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore TVR Parlemen, referensi Indonesia.